Wanita cantik tidak harus tahu dia cantik. Karena kadang-kadang kalau tahu dia cantik sehingga mengandalkan kecantikannya. Cinta itu memiliki, tadi tidak menguasai. Seks itu jangan diartikan selalu porno. Itu menurut saya salah. Karena seks itu kan kebutuhan kehidupan dan nggak perlu munafik. Saya dari SMP saya udah tahu gitu bahwa saya cantik gitu. Karena saya tahu ibu saya cantik itu tadi. Jadi saya merasa oh saya cantik gitu. Karena kebetulan ibu saya orang Jawa. Kami perempuan belum berempat. Nah 4 ini kalau didudukin kita berempat. Saya yang paling beda. Nah kalau saya ini lebih agak Indo-Indo gitu. Kadang-kadang juga bingung kalau lagi foto gitu. Kok saya beda ya gitu. Jadinya buat saya gini. Kata cantik itu malah menjadi sebuah tantangan gitu. Bahwa wanita cantik itu harus bla 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 bla. Nah itu dia. Jadi misalnya wanita cantik tidak boleh sombong. Wanita cantik tidak harus tahu dia cantik. Karena kadang-kadang kalau tahu dia cantik sehingga mengandalkan kecantikannya. Nah itu yang saya kurang setuju pada wanita cantik. Saya takut botol. No serius, saya takut disuntik. Saya paling takut sesuatu yang terjadi di dalam diri saya. Saya suka ketawa. That's my exercise. Oh enggak misalnya aku bilang, aduh mau kurus, mau suntik nih, mau ini, udah ngomel tuh gitu misalnya. Boro-boro, dua-duanya sama. Udahlah, sport aja gitu. Mereka yang selalu natural aja, makan sehat. Udah mah, mulai besok salad ya, nggak ada makan nasi padang. Cinta itu memiliki, tadi tidak menguasai. Jadinya lu jangan atur-atur ya hal-hal yang tidak positif. Mau main sama temen nggak boleh, mau ini nggak boleh. Mau itu nggak boleh. Nah, jadi suami itu juga berikan kebebasan. Lu punya hak, udah hak sebagai istri, tapi bukan kebebasan istri, kebahagiaan istri lu rangkup juga. That's namanya egois. Cinta itu adalah kebahagiaan pada dirimu sendiri akhirnya. Sehingga mencintai dirimu. Itu nomor 1. Kau bahagiakan dulu hatimu. Maka kau akan bisa men-share semua kebahagiaan pada orang lain menurutku. Jangan kepo, gini aja deh, sebelum ngomong coba kalau itu di posisi kamu. Dah, kalau di posisi anak perempuan itu nggak kawin, kamu tanya. Di posisi anak laki-laki itu, kamu nanya. Di posisi homoseksual tanya, di posisi lesbian sama. What you feel? Memang gampang sih ngomong. Kapan kawin? Kapan ini? Kenapa lo gini? Lo gay ya? Lo ini ya? Apa urusan kalian? Dia nggak ganggu. Dia kerja baik-baik, punya gaji, hidupin diri dia sendiri. So what? Sebelum kita bertanya apalagi kepada yang spesial-spesial. Coba kalau kita di posisi mereka. Gitu. Kita sebagai orang tua harus merasakan perasaan anak. Number 1. Kedua, harus ada keterus-terangan.
Berarti keterus terangan itu adalah pertama keterus terangan perasaan ya. Misalnya saya nggak suka lihat Mario pakai baju itu, saya omong. Atau Mario bilang, Mam, kayaknya pakai baju kayak gitu nggak pantas deh. Nggak perlu sakit hati. Kalau saya mengambil bahwa itu adalah kasih sayang. Sehingga kita dalam keluarga ini selalu saling koreksi. Selalu harus ada komunikasi. Ya, kuncinya itu. Dan kita mendengarkan sebagai orang tua, dan kita harus merasakan perasaan mereka. Dan satu lagi, we have to trust them. Itu susah. Terbuka sampai sekarang. Tapi dalam arti seks itu bukan melakukan seks cerita, bukan ya, bukan itu. Lebih saya mengartikan resiko seks itu apa, seks itu apa. Saya yang menceritakan, bukan mereka. Karena mereka ada akil balik. Karena saya jarang di rumah, saya takut sehingga nanti terjadi salah. Akhirnya saya bercerita apa itu, apa mimpi basah itu, apa saya bercerita ke mereka. Apa akibatnya, terus apa itu, bisa jadi apa. Saya cerita, hamil apa, semua itu saya cerita ke mereka. Mario umur 13, saya bicara sama Oscar waktu umur 13. Saya sudah bercerita ke mereka. Sehingga mereka tidak bertanya-tanya. Dan untuk saya itu tidak perlu tabu. Seks itu jangan diartikan selalu porno. Itu menurut saya salah. Karena seks itu kan kebutuhan kehidupan. Benar kan? Itu kan kebutuhan kehidupan dan gak perlu munafik. Tapi juga gak perlu diseronok-seronokkan gitu. Nah, jadinya mendidik anak itu menurut saya sampai harus seterbuka itu. Sehingga jadi ibu, terutama ibu, itu bisa menjadi temannya, musuhnya, sahabatnya, teman curhatnya. Zaman sudah berubah. Satu, kita nggak bisa lagi, dan itu tadi balik lagi tuh orang-orang tua kepada orang tua, nggak bisa membicarakan. Kamu tahu dulu waktu mama kecil. Nah, kamu tahu dulu bapak waktu nggak bisa, karena zamannya udah berubah. Jadinya untuk saya sekarang anak-anak aja kita ngomongin seks, anak-anak nggak tahu. Anak SMP tuh tahu semua sekarang. Tinggal kita orang tua bagaimana mengikuti zaman ini, memberikan pengarahannya. Di tahun begini sosial media udah gak ada yang bisa ditutupin. Terus kita mau jadi orang tua yang aib, naif. Ya telat kita ngikutin. Jadi kita juga jadi orang tua harus itu tadi pinter mengikuti zaman dan melihat gitu. Kan anak-anak juga berkembang dengannya zaman tersebut kan. Berbeda dengan zaman dulu yang semuanya serba gak baik diomongin, gak baik diketahui. Too late, malah anak kita jadi keterbelakang dengan anak-anak lain karena mereka udah jauh ke depan gitu. Kalau kita kan cuma mengawasi saja sifatnya sekarang karena semua udah apa-apa udah terbuka.